Kata orang, anak dan orang tua seperti buah yang tidak jauh jatuh dari pohonnya. Namun kenapa ibunya ini malah menyiksanya? Michael Blair lahir pada tahun 1980 dan berasal dari Detroit, Amerika. Dia tumbuh di sebuah panti asuhan, tapi saat usianya 13 tahun, dia kabur dari panti dan hidup di jalanan. Ketika hidup di jalanan, dia mulai mabuk-mabukan dan memakai obat-obatan terlarang. Masa remajanya pun dihabiskan di jalanan, di mana dia tidur di pinggir jalan, di depan toko, atau di taman kota. Karena hidup yang dijalani inilah yang membuatnya tumbuh menjadi wanita yang sangat keras, tomboy, dan sering berkelahi. Dia juga terkadang bekerja sebagai pekerja prostitusi untuk pria-pria hidung belang. Di usianya yang ke-16 tahun, Michelle mempunyai seorang kekasih yang bernama Alexander yang seusia dengannya. Mereka sama-sama berandal di jalanan, sama-sama penjual dan pemakai obat-obatan terlarang. Tapi Alexander mempunyai rumah dan orang tua. Pertengahan Mei pada 1997, Michelle hamil dan meminta pertanggungjawaban kepada Alexander. Akhirnya, Michelle pun tinggal di rumah Alexander tanpa ikatan pernikahan. Di tahun 1998, saat usia Michelle dan Alexander sama-sama 18 tahun, anak pertama mereka pun lahir, yaitu seorang perempuan. Di sisi lain, ternyata hubungan antara Michelle dengan orang tua Alexander tidak berjalan begitu baik. Hingga akhirnya mereka pun pindah dari sana dan menyewa sebuah rumah. Di sana, mereka mendapatkan anak kedua yang juga perempuan yang bernama Stony. Namun, kehidupan Alexander dan Michelle sangat tidak baik. Mereka masih suka mabuk-mabukan dan memakai obat-obatan terlarang. Di tahun 2001, Michelle dan Alexander pun memutuskan untuk berpisah. Michelle pun kemudian membawa putrinya yang masih berusia 3 tahun dan 1 tahun. Untuk menyambung hidupnya, Michelle bekerja di sebuah laundry. Di sana dia berkenalan dengan seorang pria yang bernama Stephen Barry yang usianya 4 tahun lebih muda darinya. Mereka ternyata saling cocok, dan di tahun 2002 mereka pun menikah di hadapan orang tua Stephen. Kemudian di tahun 2003 mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Stephen Barry, mirip dengan nama ayahnya. Kemudian di tahun 2004 mereka kembali dikaruniai seorang putra. Jadi Stephen dan Michelle tinggal bersama 4 orang anak, 2 anak dari pacar Michelle sebelumnya dan 2 anak bersama Stephen. Stephen sangat menyayangi mereka semua, terutama 2 anak kandungnya. Namun, Stephen tidak mempunyai pekerjaan dan biasa mendapatkan uang dari pemberian ibunya. Karena inilah, Michelle selalu menyebut suaminya seorang pemalas. Di sisi lain, Stephen juga mengatakan bahwa istrinya adalah tipe wanita yang kasar, suka memukul anak-anak, suka berteriak, dan sering mempermalukan dirinya di hadapan umum. Bahkan Stephen pernah disiram air panas oleh Michelle. Dan akhirnya di tahun 2010, mereka pun memutuskan untuk bercerai. Setelah itu, Michelle pun berjuang untuk mendapatkan hak asuh semua anak-anaknya. Bahkan setelah bercerai, Stephen tidak pernah diizinkan untuk menemui anak-anaknya. Setelah itu, sejak bercerai dari suaminya, Michelle hidup sangat sulit. Dia sering berpindah-pindah tempat tinggal bersama 4 anaknya karena tidak mempunyai uang. Sampai suatu hari, ada yang menawarkan ikut program pemerintah untuk cicilan rumah bersubsidi dengan syarat Michelle harus bekerja di bawah departemen sosial yang dibina oleh pemerintah. Dari gaji itu akan dipotong 30% untuk membayar cicilan rumah. Akhirnya Michelle pun ikut program tersebut di tahun 2011. Jadi setiap harinya, Michelle selalu bekerja sebagai tenaga kebersihan kota. Di tahun itu, putri pertamanya sudah berusia 14 tahun, dan putri kedua yang bernama Stony berusia 12 tahun. Putra ketiga bernama Stephen berusia 9 tahun, dan putra keempat berusia 8 tahun. Karena kesibukan Michelle bekerja,
Anak-anaknya pun mengurus kehidupan mereka sendiri. Menurut tetangganya, Michelle sangat menyayangi anak-anaknya. Tapi dia keras dan sering memukul dan menendang kalau anaknya nakal atau melawan. Namun kebiasaan Michelle mabuk dan mengkonsumsi obat-obatan juga tidak berkurang. Inilah yang kemungkinan menjadi pemicu di mana Michelle selalu menyiksa anak-anaknya. Suatu hari di bulan Agustus 2012, saat pulang bekerja, Michelle melihat putra bungsunya yang berusia 8 tahun sedang memeluk sebuah boneka dan nampak melakukan gerakan seksual dan tak senonoh kepada boneka itu. Michelle pun bertanya kepada putranya itu apa yang sedang dia lakukan. Dan jawaban putranya pun sangat mencengangkan, di mana dia menjawab kalau dia juga sering diperlakukan seperti itu oleh kakaknya yang bernama Stephen. Tentu hal itu membuat Michelle marah dan sangat emosi. Michelle pun lalu masuk ke kamar Stephen, putra ketiganya itu. Michelle pun memarahi dan menginterogasinya. Dan Stephen pun mengaku kepada Michelle kalau dia memang suka melakukannya. Dengan murka, Michelle pun lalu meninju wajahnya Stephen dengan keras. Setelah kejadian itu, Stephen masih hidup, namun dengan keadaan sakit-sakitan. Namun, dia tidak dibawa ke rumah sakit. 2 minggu kemudian, pada tanggal 30 Agustus 2012, Stephen akhirnya meninggal dunia di rumahnya. Bukannya dimakamkan, Michelle malah meletakkan mayat Stephen di dalam freezer yang ada di ruang tamu, di mana dia juga menumpuk dengan sayur-sayuran dan juga ikan. Ketiga anak-anaknya tidak ada satupun yang berani bercerita kepada siapapun karena mereka takut dimarahi ibunya. Michelle juga mengancam mereka jika mereka bercerita kepada orang lain, nanti ibunya akan dipenjara dan mereka akan dikirim ke panti asuhan. Begitulah Michelle menakuti para anak-anaknya. Oleh sebab itulah anak mereka takut dan menurut perintah ibunya itu. 9 bulan kemudian, tepatnya di bulan Mei 2013, saat Michelle baru pulang bekerja, saat ditanya, awalnya Stoney tidak mengaku, tapi saat Michelle memukulnya berulang kali, barulah Stoney mengaku bahwa dia telah melakukan hal itu kepada si bungsu. Michelle lalu mengurung Stoney di gudang kecil dan tidak memberi makan selama 5 hari. Di hari kelima, Michelle kembali memukuli Stoney sampai akhirnya dia pun meninggal dunia. Kemudian, Michelle kembali membungkus tubuh Stoney dengan kantong plastik dan memasukkan ke dalam freezer yang sama dengan tubuh Stephen. Mayat Stoney pun ditumpuk di atas mayat Stephen, lalu ditutupi dengan sayuran dan juga buah-buahan untuk menutupi kecurigaan. Kecurigaan orang-orang akan keberadaan anaknya yang telah terbunuh. Keesokan harinya, Michelle pergi ke sekolah anak-anaknya dan mengatakan kepada gurunya bahwa semua anaknya akan berhenti dari sekolah dan akan belajar di rumah saja. Namun pada Januari 2015, ternyata rumah subsidi yang ditinggali oleh Michelle dan tetangganya yang lain mengalami masalah yang mengharuskan mereka pindah. Mereka akan dipindahkan ke perumahan lainnya karena rumah-rumah itu akan digusur. Setelah mendapatkan beberapa surat pemberitahuan tentang penggusuran rumah itu, beberapa tetangga pun mulai pindah ke area baru. Namun Michelle dan 2 anaknya itu, yaitu putri pertamanya yang usianya sudah 17 tahun dan putra bungsunya yang usianya 11 tahun, tidak bersedia pindah dari sana. Michelle dan kedua anaknya itu tetap menetap di rumah itu. 2 bulan kemudian, tepatnya 24 Maret 2015, petugas penggusuran dan polisi datang ke rumah Michelle. Namun di saat itu, rumah Michelle kosong dan tidak ada siapapun di sana. Namun para petugas mendobrak pintu rumah itu, lalu masuk dan mengeluarkan semua barang-barang yang ada di rumah itu, termasuk freezer yang ada di ruang tamu. Karena bagaimanapun rumah itu harus segera dihancurkan. Saat polisi membuka freezer itu, mereka menemukan 2 buah benda keras yang membeku dan saling menumpuk. Para petugas pun mulai curiga. Polisi lalu membawa benda misterius itu ke rumah sakit. Mereka butuh waktu 3 hari untuk mencairkan benda tersebut. Setelah mencair, mereka baru tahu
kalau ternyata benda itu adalah mayat manusia. Kemudian Michelle pun ditangkap setelah diketahui bahwa dia bersembunyi di rumah tetangganya. Dia dituntut melakukan penganiayaan hingga menghilangkan nyawa 2 anaknya. Sebenarnya para tetangga selama ini memang sudah curiga, di mana mereka tidak melihat keberadaan 2 anak Michelle, yaitu Stoney dan Stephen. Namun Michelle selalu mengatakan bahwa anak-anaknya sedang dititipkan ke ayah mereka. Padahal para tetangga justru sering melihat ayah dari anak-anak Michelle datang ke rumah Michelle, namun malah dimarahi oleh Michelle dan disuruh pergi, bahkan diancam dengan senjata api. Saat persidangan berlangsung, Michelle selalu melawan kepada pihak kepolisian dan juga hakim serta para saksi. Bahkan saat mantan suaminya Stephen Barry marah kepada Michelle, Michelle juga tidak segan melawannya dan mengatakan bahwa selama ini Stephen juga tidak peduli dengan mereka dan tidak pernah memberikan nafkah. Namun menurut Stephen, justru selama ini dia ingin bertemu dengan 2 putranya, namun tidak pernah diizinkan oleh Michelle. Di hadapan para hakim, Michelle mengaku bahwa dia memang bersalah, namun seperti tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Michelle bercerita dengan detail bagaimana dia menyiksa dan membunuh kedua anaknya. Bahkan jika disuruh membalikkan waktu, Michelle mengatakan bahwa mungkin dia akan melakukannya lagi. Namun ada hal yang lebih mengejutkan yang dibuktikan oleh tim forensik, bahwa ternyata tidak benar ada bekas luka di lubang pantat putra bungsunya Michelle. Jadi sebenarnya tidak pernah terjadi pelecehan kepada anak bungsunya itu. Yang terjadi sebenarnya adalah Michelle memang sengaja menyiksa dan membunuh kedua anaknya itu karena dia dendam dengan kedua orang ayah dari anak-anak itu. Maka dari itu, 1 anak dari Alexander dibunuh dan satunya lagi dari anak Stephen yang juga dibunuh. Pada bulan Juni 2015, hakim menyatakan bahwa Michelle bersalah atas 2 pembunuhan, di mana dia dijatuhi vonis penjara seumur hidup tanpa boleh bebas dengan jaminan. Di dalam penjara, ternyata Michelle juga sering berbuat ulah. Dia memukul petugas dan melempari petugas dengan air seninya. Selain itu, dia juga melukai petugas dengan senjata tajam yang entah didapatnya dari mana. Kemudian, kedua anaknya diserahkan ke panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah karena ayahnya dianggap belum memenuhi syarat untuk membesarkan mereka. Namun Michelle juga terus berjuang agar bisa bertemu setiap bulan dengan kedua anaknya itu. Dan inilah kisah dari Michelle Blair. Sekian kisah kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan cerita, penyebutan nama, atau kata-kata yang lainnya. Selain itu, semoga kasus ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, sampai jumpa.